orang Cina. Menurut ulama ada. Itu Buddha. Buddha, sebahagian ulama mengatakan dia adalah nabi. Makanya ada surat Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Tin itu pohon bidara Cina, tempat Buddha menerima wahyu. Wallahu a'lam. Yang jelas dari 6.000 rasul dan nabi, 4.000 dari orang Yahudi. Maka mereka memang mendapatkan petunjuk, tapi mereka tidak mau mengambilnya. Kita seandainya tidak ada nabi dari orang Minang, tapi kita mau mengambil, ya, mau mengambil petunjuk itu. Hadu orang Yahudi, wan Nasara orang Nasrani, yang kita kenal dengan Kristen. Kristen itu dalam bahasa Quran Nasrani. An-Nasara, ada yang berkata dia terambil dari kata Nasarah. Nasarah itu adalah kota kelahiran Isa. Sekarang di kalender tidak ada lagi Isa, Pak, diganti sama pemerintah. Yesus Kristus ada diganti sama Menteri Agama. Tidak ada lagi Isa Al-Masih, yang ada Yesus Kristus. Ya udahlah, terserahlah, kan yang berkuasa yang ini, yang memegang kendali, ya. Tapi bagi kita umat Islam, Nasara terambil dari kata Nasarah, kota kelahiran Isa. Sekarang itu disebut dengan Nazaret. Nazaret di Palestina. Sekarang sudah diambil dengan cara yang haram oleh Israel. Nazaret. An-Nasara orang Nasrani. Dan As-Sabi'in. As-Sabi'in ini orang-orang beragama Sabi'ah. Sabi'ah ini adalah orang agama yang paling tua di dunia. Jadi agama yang paling tua itu kita beranggapan Yahudi atau Nasrani. Ini yang paling tua itu agama As-Sabi'in, As-Sabi'ah. Penganutnya disebut dengan As-Sabi'in. Ada orang mengatakan ini adalah penyembah bintang. Tapi menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, dalam tafsir Asy-Sya'rawi dikatakan itu adalah orang-orang yang nabinya adalah Nabi Idris alaihissalam. Jadi kalau Nabi Musa itu kalau Yahudi itu Nabi Musa, kalau Nasrani itu Nabi Isa, kalau As-Sabi'in ini nabinya Nabi Idris alaihissalam. Menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, orang-orang ini sekarang masih ada, berjumlah 70.000 orang. Banyak, Bu, Pak. Banyak berdomisili di tepi sungai Efrat. Di mana itu sungai Efrat? Di Irak. Di Irak, sungai Efrat. Nah, tepi-tepi sungai Efrat itu adalah orang-orang As-Sabi'in. Mereka punya syariat. Di antara syariat mereka adalah mereka berpuasa 36 hari setahun. Jadi kalau syariat kita itu puasa 30 hari Ramadan, tergantung nanti NU Muhammadiyahnya pecah atau tidak. Penting 30 hari, ya. Kalau orang As-Sabi'in ini puasanya 36 hari dalam setahun, wajib 36 hari. Ini As-Sabi'in. Jadi yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang As-Sabi'in, man amana billah, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, pada hari akhirat, wa amila sholihan, beramal soleh, falahum ajruhum, mereka mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, kita terangkan, Bapak Ibu, ini ayat kalau tidak kita tafsirkan berbahaya.
Berbahaya. Inilah ayat yang banyak dipakai oleh orang-orang liberal, ya, orang-orang liberal, orang-orang yang belajar Islam ke Amerika, ke Australia, ke Eropa, untuk menyamakan semua agama yang kita kenal dengan paham pluralisme beragama. Ini ayat ini katanya. Sama aja itu. Nasrani, Yahudi, penyembah bintang, orang Muslim, kalau dia beriman dan beramal soleh, mereka masuk surga. Pernah mendengar begitu? Ini sedang marah ini. Sekarang diadakan pelatihan-pelatihan. Penyuluh KUA dilatih. Ya. Dosen-dosen dilatih. Saya juga dilatih. Jangan mengajarkan ikan berenang ini kan. Kalau dosen-dosen dilatih ini menggarami lautan. Katanya sama saja. Agama ini sama. Intinya beriman kepada Allah dan hari akhirat, beramal soleh. Yahudi, Nasrani, Muslim, As-Sabi'in, semuanya masuk surga. Ini paham pluralisme beragama. Sekarang kita ulas ayat ini. Apa benar kalau orang Nasrani beramal soleh masuk surga? Orang Yahudi beramal soleh, beriman masuk surga. Apa benar? Kita lihat. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Kalau saya berkata, ini saya berkata ini, saya undang Dika besok malam makan ke rumah saya. Apa undangannya? Saya undang Dika besok malam makan ke rumah saya. Apakah semua orang yang bernama Dika datang? Kalau semua orang yang bernama Dika datang, penuh rumah saya. Berapa orang yang bernama Dika di kota ini? Banyak. Tentu orang akan bertanya, Ustadz, Dika yang mana yang Ustadz maksud? Ya kan? Dika Imam Masjid Surau Gadang. Oh, hanya Dika yang itu. Ya. Jadi hati-hati. Ayat ini mengatakan orang Yahudi, orang Nasrani, orang As-Sabi'in, kalau mereka beriman kepada Allah, mereka masuk surga. Kita tanya dulu, iman kepada Allah yang mana? Ya kan? Iman kepada Allah yang mana? Allahnya beda-beda. Ya. Allah orang Yahudi dengan Allah orang Nasrani, dengan Allah orang As-Sabi'in, sama enggak dengan Allah yang dimaksud oleh Quran? Maka kita harus pilih dulu. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang As-Sabi'in yang beriman kepada Allah akan masuk surga. Beriman kepada Allah yang mana? Karena Allah itu, Bapak Ibu, sudah dikenal dulu. Sebelum Islam datang, orang sudah kenal Allah. Makanya bapak Nabi itu namanya, siapa nama bapak Nabi? Abdullah. Ya? Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Orang sudah kenal Allah sebelum Nabi Muhammad datang. Tapi Allah yang dikenal oleh orang itu berbeda dengan Allah yang akan dikenalkan oleh Nabi Muhammad. Allah yang mana dulu? Tolak ukurnya adalah Quran surat Al-Ikhlas. Apa itu? Qul huwallahu ahad. Allah yang Esa. Itu. Kalau tidak Esa, tidak jadi mereka masuk surga. Itu tolak ukurnya. Nah, Esa yang mana? Dalam Quran surat Al-Ikhlas itu Esa yang zatnya Esa, perbuatannya Esa,
sifatnya Esa. Tiga ini. Tidak bisa Esa yang sifatnya saja tapi zatnya tidak. Jadi Allah yang Esa zatnya. Zatnya Esa. Apa contoh? Ini saya sudah mengaji ini di Masjid Al-Qadar kemarin. Esa zatnya. Ini. Esa itu apa bahasa kita? Satu. Satu zatnya. Apa maksudnya satu zatnya? Ini. Meja ini satu atau dua? Meja ini satu atau dua? Satu. Kalau saya copot kakinya, masih bisa dikatakan meja? Masih? Meja rusak. Oke, kakinya kita pakai, kita copot alasnya, masih bisa dikatakan meja? Bagaimana bisa diletakkan botol, alasnya sudah tidak ada? Meja rusak. Jadi meja satu, tapi butuh kepada kaki, butuh kepada alas. Ini tidak satu zatnya. Saya satu atau dua? Satu. Kalau kepala hilang, masih bisa dikatakan satu. Jadi kita satu, tapi zat kita tidak satu. Meja satu, tapi butuh kaki, butuh alas. Nah, kalau Allah itu satu zatnya, bisa dipahami Bapak Ibu? Zatnya satu. Nah, ini yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani. Allah satu, tapi tiga. Dia satu Pak, tapi tiga. Ada anaknya, ada bapaknya, ada rohnya. Tapi dia satu sebenarnya Pak. Tapi tiga, tapi bersatu. Iya, itu satu, tapi tidak zatnya satu. Jadi beriman kepada Allah yang Esa. Esa zatnya. Nah, gitu Ustaz. Zatnya Esa. Kalau Nasrani Ustaz enggak Esa itu. Satu tapi tiga, tiga tapi satu, itu enggak Esa zat. Nah, itu. Jadi Ahad Esa zatnya, Esa sifatnya, Esa perbuatannya. Perbuatannya Esa. Tidak ada yang dapat mendatangkan mudarat kecuali Allah. Tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat kecuali Allah. Dengan izin Allah. Hanya Dia yang berbuat, tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain, tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Itu Esa sifatnya. Jadi Allah itu zatnya Esa, sifatnya Esa. Ada orang yang mengesakan Allah dalam zatnya, tapi kalau dalam perbuatannya susah. Menikah, janganlah tanggal 13. Tanggal 13 ini apa? Sial, angko kabaji, ada begitu. Itu tidak mengesakan Allah dalam perbuatannya. Di lapangan aja, ya. Jadi dia mengesakan Allah, tapi percaya dengan angka 13. Angka 13 ini mendatangkan musibah. Padahal tidak ada yang dapat membahayakan kita kecuali izin Allah. Foto bertiga. Nah, jangan yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah itu mati yang duluan. Itu mensekutukan Allah dalam perbuatannya. Termasuk yang di kantor. Guru takut dengan kepala sekolah. Kenapa? Kalau masalah sama apa itu bahaya karir Rambo. Hanya bapak itu yang bisa menaikkan karir saya.
dia sudah syirik dalam perbuatan Allah. Ada begitu? Ada. Di kantor, di sekolah, dosen di kampus, begitu. Dosen di kampus begitu. Ya. Kalau tak kantui kawannya, keceknya kurang aja, tak kantuinya. Kalau tak kantui rektornya, masuk angin Pak ya. Ya. Kalau tak kantui kawannya, kurang aja, ndak batarati do. Di muka orang rami tak kantui. Kalau tak kantui rektor atau kepala sekolah, apa kepala masuk angin. Carian bahasa belah ibu adanya. Tidak ada mengajar kurang aja kepala sekolah. Kenapa? Takut. Kalau kita kritik nanti kita jatuh. Kalau kita kritik nanti tali aki kita dicabut. Karir kita hancur. Hanya Bapa itu yang bisa menaikkan karir kita. Hanya Bapa itulah yang bisa menjatuhkan kita. Ini syirik. Syirik dalam perbuatan Allah. Jadi qul huwallahu ahad itu konsekuensinya tidak main-main Bapak Ibu. Harus mengesahkan Allah dalam zatnya dan dalam perbuatannya. Kalau dalam zatnya ini mudah, tapi kalau tiba di perbuatannya susah. Ustadz saya insya Allah. Makanya saya berani ngomong ini di sini. Ini ditayangkan di suatu TV. Nanti dilihat sama rektor saya. Oh, ini saya berani. Bismillah. Yang benar itu benar. Ya. Saya kan sering dalam ceramah-ceramah saya. Kalau pemerintahannya salah, saya ungkapkan salah. Di atas kita hanya langit, di bawah kita hanya bumi. Apa yang mau ditakutkan? Ya. Jadi Allah yang esa perbuatannya, esa zatnya. Tanyakan kepada orang Yahudi, orang Nasrani, Anda menyembah Allah yang ini enggak? Oh enggak. Kalau tidak masuk ayat ini. Allahus Samad, Allah yang As-Samad. Samad itu artinya padat. Ustadz Abdul Samad. Samad itu artinya padat. Padat itu ndak ada lubangnya. Allah As-Samad, Allah Maha Padat. Makanya Allah ndak makan. Kenapa Allah ndak makan? Dia padat. Ustaz bakok makan? Bakok makan ibu? Karena ada lubang dalam ini. Makin gadang lubangnya, makin banyak makannya kok. Ya. Ada lubangnya, ada rongganya. Kita butuh makan. Allah itu As-Samad, Dia Maha Padat, Dia tidak makan. Itu As-Samad itu artinya padat. Dia tidak minum karena dia padat. Kalau padat punya pori-pori enggak? Punya pori-pori enggak? Enggak ada. Ibu kalau sedih nangis enggak? Keluar air mata. Kenapa keluar air mata? Karena ada pori-pori, ada lubangnya. Allah tidak menangis. Allah padat. Tak makan, tak minum, tak menangis, tak berkeringat. Kita kalau kerja berkeringat tak? Berkeringat. Tapi lebih berkeringat lagi kalau makan. Allah tidak berkeringat. Kenapa? Dia padat, tak punya pori-pori. Nah, dia tidak menangis, tidak berkeringat, tidak makan, tidak minum, tidak buang air. Dia As-Samad, dia padat.